Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pini Putri dan rekan saya Gaisa Jahira Sofa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori pendidikan dan pendidikan seumur hidup. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu sosok teori dan teori pendidikan. Sosok teori. Bentuk sebuah teori adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, dijelaskan, dan meramalkan, prediktif. Isi sebuah teori berisi konsep-konsep, ada yang berfungsi sebagai asumsi atau konsep-konsep yang menjadi dasar atau titik tolak pemikiran sebuah teori, dan definisi konotatif atau denotatif, atau konsep-konsep yang menyatakan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun teori. Lanjut, sosok teori pendidikan. Bentuk sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Isi sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Lanjut ke asumsi pokok. Pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar dan lingkungan belajarnya. Pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan tertuju pada mencapai hal-hal yang berbaik atau norma-norma yang baik. Pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar, tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Selanjutnya, teori umum pendidikan. Teori umum pendidikan yaitu ada dua, teori umum pendidikan preskriptif dan teori umum pendidikan deskriptif. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu yang pertama, pendidikan luar negeri atau pendidikan internasional. Yang kedua, pendidikan perbandingan atau pendidikan komparatif, dan pendidikan historis atau sejarah pendidikan. Lanjut ke teori khusus pendidikan. Teori khusus pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori khusus pendidikan preskriptif. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah teknologi pendidikan, yang antara lain mencakup studi-studi tentang yang pertama manajemen pendidikan, yang kedua penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, yang ketiga model-model pendidikan, yang keempat evaluasi pendidikan, yang kelima riset pendidikan. Dan yang kedua yaitu teori khusus pendidikan deskriptif. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah ilmu-ilmu pendidikan yang antara lain yaitu yang pertama pedagogik, yang kedua ortopedagogik, yang ketiga psikologi pendidikan, yang keempat sosiologi pendidikan, yang kelima ilmu pendidikan demografis, yang keenam andragogi, yang ketujuh antropologi pendidikan dan etnografi pendidikan, yang ketujuh ekonomi pendidikan, yang kedelapan politika pendidikan, yang terakhir ilmu administrasi pendidikan. Sosok teori umum pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan yaitu studi pendidikan sebagai bagian dari keseluruhan pembahasan filsafat, misalnya Republik dari Plato, Politisia dari Aristoteles, dan sebagainya. Dan studi pendidikan terpisah dari pembahasan filsafat dan merupakan penerapan konsep-konsep filsafat, metafisika, epistemologi, dan aksiologi, dan pendekatan filosofis dalam membahas masalah-masalah pendidikan, misalnya Introduction to Philosophy of Education dari Henderson, Philosophy of Education dari Hume, dan sebagainya. Pengertian filsafat pendidikan. Batasan filsafat pendidikan adalah studi penerapan konsep-konsep dan metode filosofis dalam membahas hakikat pendidikan, baik sebagai praktek pendidikan maupun ilmu pendidikan. Klasifikasi filsafat praktek pendidikan. Filsafat ini adalah studi penerapan konsep-konsep dan metode filosofis dalam membahas tentang bagaimana seharusnya peristiwa-peristiwa pendidikan secara mikro maupun makro diselenggarakan. Filsafat praktek pendidikan mencakup filsafat proses pendidikan dan filsafat sosial pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan membahas ontologi, epistemologi, metodologi, aksiologi. D. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Berdasarkan mazhab filsafat umum yang dijadikan asumsi, mazhab-mazhab filsafat pendidikan antara lain mencakup 1. Filsafat pendidikan idealisme, 2. Filsafat pendidikan realisme, 3. Filsafat pendidikan neotomisme, 4. Filsafat pendidikan pragmatisme, 5. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Sosok-sosok teori khusus pendidikan. Teknologi dan seni pendidikan sebagai teori khusus pendidikan perspektif. A. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mencakup 1. Perencanaan pendidikan, 2. Kepemimpinan pendidikan, 3. Organisasi pendidikan, 4. Supervisi pendidikan. B. Penyusunan dan pengembangan kurikulum. Studi tentang cara-cara perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program-program pendidikan atau kurikulum lembaga pendidikan. C. Model-model mengajar. 1. Model-model pemrosesan informasi, 2. Model-model pengembangan pribadi,
ketiga model-model interaksi sosial, dan yang keempat model-model pengubahan tingkah laku. D. Didaktik dan metodik. 1. Didaktik, studi tentang prinsip-prinsip umum cara mengajar. 2. Metodik, studi tentang prinsip-prinsip khusus cara-cara mengajar sesuatu bidang studi atau mata pelajaran, misalnya pengajaran bahasa, pengajaran seni, pengajaran IPA, pengajaran IPS, pengajaran matematika, dan sebagainya. E. Evaluasi pendidikan, studi tentang cara-cara, prosedur-prosedur, dan teknik-teknik melakukan pengukuran dan pengembangan dalam pendidikan. F. Riset pendidikan, studi tentang cara-cara, prosedur-prosedur, teknik-teknik pengukuran, rancangan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, dan pelaporan hasil penelitian. 6. Karakteristik dan faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. A. Batasan. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. B. Karakteristik. A. Hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. B. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah. Yang ketujuh, kerangka teoritis pendidikan seumur hidup. A. Orientasi umum. Secara teoritis, pendidikan seumur hidup terdiri dari 3 aspek, yaitu A. Hidup, B. Seumur hidup, C. Pendidikan. B. Hidup. Ada 3 komponen yang saling berhubungan yang terdiri atas A. Individu, B. Masyarakat, C. Lingkungan fisik atau lingkungan alam. C. Seumur hidup. Dalam seumur hidup, setiap individu manusia mengalami A. Perkembangan kepribadian, B. Tahap-tahap perkembangan, C. Peranan umum dan unik. D. Pendidikan. Pendidikan sebagai usaha mencapai perkembangan dan perubahan tingkah laku setiap individu melalui hidup, mencakup 3 komponen, yaitu A. Landasan-landasan pendidikan, B. Cara-cara komunikasi, C. Isi pendidikan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. 8. Kerangka operasional pendidikan seumur hidup. A. Sebuah sistem pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tujuan-tujuan pendidikan seumur hidup. Kedua, asumsi-asumsi PSH. Ketiga, prinsip-prinsip pengembangan sistem PSH. Keempat, bentuk-bentuk belajar. B. Sistem belajar di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sistem belajar ini mencakup 2 komponen, yaitu manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan. Kesimpulan, teori pendidikan adalah suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Teori umum pendidikan memperhatikan masalah sekitar, membentuk manusia ideal, dan pembahasannya tidak hanya bertumpu pada apa yang dianggap sebagai cara terbaik mengajar, tetapi meluas pada persoalan apa yang harus diajarkan dan untuk tujuan apa. Sedangkan teori khusus pendidikan membahas secara mendalam aspek pedagogis seperti bagaimana cara yang paling efektif untuk belajar dan mengajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.